Sahabat Petra dimanapun Anda berada saat ini, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kembali kita berjumpa di dalam Renungan Embun Pagi Radio Petra 105.7 FM. Pada hari ini, hari Jumat 13 Desember 2024. Bersama saya, Pendeta Ardi Tulus Arianto dari GKJ Sarimulyo. Sebelum kita akan bersama mengawali hari kita dengan segala aktivitas kita saat ini, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dengan kita akan dipandu dengan sebuah tema yaitu Terpujilah Tuhan, yang akan kita dasarkan dari bacaan Yesaya 12 ayat 2 sampai dengan yang ke-6. Tapi sebelum kita akan bersama merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa, kita memohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Ketika saat ini ya Tuhan, pagi ini Tuhan membangunkan kami, Tuhan menganugerahkan hari baru di dalam kehidupan kami. Kami percaya ini adalah sebuah bukti bahwa Tuhan begitu mencintai kami, Tuhan begitu mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap cinta kasih-Mu itu kepada kami. Dan saat ini ya Allah, sebelum kami bersama akan mengawali hari yang Tuhan beri dengan berbagai aktivitas, berbagai tanggung jawab dan kesibukan yang kami punyai, kiranya saat ini ya Bapa, firman yang akan kami renungkan boleh mendasari setiap hari-hari kami ini. Biarlah dalam perenungan ini kami boleh diingatkan, kami boleh dituntun oleh firman-Mu itu, sehingga kehidupan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan untuk perenungan firman yang akan kami renungkan bersama pada saat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang hadir dan menolong kami dan memampukan kami di dalam segala kerapuhan dan juga ketidakmampuan kami. Di dalam-Mu ya Kristus, kami naikkan doa kami dan permohonan kami. Terpujilah nama-Mu kini dan selamanya. Amin. Sahabat Petra, dimanapun Anda berada, kita akan bersama membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 12 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Kitab Yesaya pasal 12 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6, yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyhurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion. Sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang mendengarkan, merenungkan, serta memeliharanya. Maranatha. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mungkin saat ini kita sudah disibukkan ya dengan berbagai persiapan perayaan Natal, atau bahkan mungkin juga sudah ada yang merayakan Natal. Karena biasanya ketika Desember dimulai itu perayaan Natal sudah ada di mana-mana dan kita sudah sangat sibuk sekali bahkan berbulan-bulan sebelumnya. Perayaan Natal menjadi momen yang bisa dikatakan penting bagi kita orang Nasrani atau pengikut Kristus ya, orang Kristen, baik itu Katolik maupun Protestan. Kita merayakan Natal menjadi sesuatu perayaan yang sangat vital atau menjadi perayaan yang dirayakan dengan penuh keagungan gitu. Kenapa menjadi sesuatu yang penting pertanyaannya? Ya karena memang kelahiran Kristus itu kita sambut dengan sebuah pujian, dengan sebuah perayaan. Karena kita mau merayakan lahirnya Juru Selamat begitu, merayakan ulang tahunnya Juru Selamat.
Karena mengingat juga ketika kita bicara soal eh, memuji Tuhan atau pujian bagi Tuhan, sebenarnya dalam tradisi kita ini menjadi sesuatu yang sangat tebal gitu. Karena bisa saja contohnya di hari Minggu pun ketika kita melakukan ibadah, ketika kita beribadah, pujian bagi Allah atau memuji Tuhan itu menjadi instrumen yang sangat penting. Terbukti kan ketika kita beribadah, akan banyak porsi waktu yang kita luangkan untuk memuji Tuhan. Melalui nyanyian misalnya, kita akan banyak memuji Tuhan, kita akan banyak memuliakan Tuhan. Namun pertanyaannya adalah, ketika kita memuliakan Tuhan dan kita memuji Allah, dan kita bisa mengatakan terpujilah Allah, pertanyaannya apakah pujian itu hanya kita nyatakan di dalam ibadah atau hanya kita nyatakan di dalam perayaan-perayaan Natal yang saat ini kita rayakan? Ataukah pujian Allah itu juga kita rayakan melalui kehidupan kita? Jika kita membaca dari kitab Yesaya ini, maka sejatinya penulis Yesaya di Yesaya 12 ini tidak hanya menekankan bahwa pujian bagi Allah itu hanya berbentuk sebuah nyanyian atau hanya berbentuk sebuah sorak-sorai, tepuk tangan, atau kemudian menyanyi dengan lantang, dengan keras gitu. Bukan hanya itu ternyata. Tetapi pujian bagi Allah sejatinya juga kita bisa lakukan di tengah-tengah kehidupan kita melalui setiap karya yang kita lakukan. Dan ketika kita berbicara tentang sebuah aktivitas atau karya yang memuji Tuhan, bahkan ada istilah yang mungkin kita sering dengar adalah laborare es orare. Laborare es orare ini punya arti di mana bekerja adalah berdoa. Kalau mungkin yang kita selama ini dengar adalah ora et labora gitu. Tetapi yang mau menjadi penekanan saat ini adalah laborare es orare, yaitu ketika kita bekerja itu berarti kita berdoa. Berarti pada saat yang sama ketika kita melakukan aktivitas kita, ketika kita melakukan berbagai kegiatan, berbagai pekerjaan, atau mungkin juga hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, pada dasarnya itu adalah aktivitas untuk memuji Tuhan. Asalkan kemudian kita melakukannya dengan berorientasi pada Allah sendiri. Misalnya ketika kita bekerja, ketika kita di kantor, ketika kita mungkin melakukan usaha kita, dagang misal, atau jualan-jualan tertentu gitu. Ketika kita melakukan pekerjaan itu, pada hakikatnya kita melakukannya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi Allah justru dipuji melalui pekerjaan kita. Makanya pertanyaannya adalah, kita melakukan pekerjaan kita melakukan aktivitas kita itu dengan motivasi seperti apa? Apakah kita melakukan pekerjaan kita dengan kecurangan? Apakah kita melakukan pekerjaan kita dengan jujur? Ataukah kita melakukan pekerjaan kita dengan juga melayani orang lain? Ataukah kita melakukan pekerjaan kita dengan penuh kesombongan? Nah, itu yang kita yang menentukannya sendiri. Nah, apakah aktivitas kita, apakah pekerjaan kita itu bisa menjadi sebuah pujian bagi Allah? Ya tergantung kita. Kita mau memakai pekerjaan kita mau memakai aktivitas kita untuk memuji Allah atau tidak? Ataukah jangan-jangan di dalam pekerjaan kita justru kita malah mencela Allah? Misalnya, ketika kita melakukan pekerjaan kita dengan tidak jujur, kita melakukan kehidupan kita dengan seenaknya, kita menjadi orang yang sangat sombong dalam aktivitas kita, dalam keseharian kita. Kemudian orang memandang bahwa, itu kok orang gak jujur ya? Itu orang kok sukanya bohong ya ketika bekerja ya? Oh, dia kok sukanya korupsi ya? Oh, dia kok sukanya orangnya kok sangat sombong sekali ya, mentang-mentang pekerjaannya baik. Nah, ketika orang kemudian melihat diri kita dengan cara seperti itu, maka bukan nama Allah yang dipuji, tetapi nama Allah justru dicela gitu. Nama Allah justru mendapatkan kata-kata yang tidak sepantasnya ia terima. Yang seharusnya nama Allah dipuji, namun pada saat itu ketika kita melakukan berbagai hal yang mungkin mendukakan hati Allah melalui pekerjaan kita, berarti nama Allah tidak dipuji, melainkan justru mendapatkan perkataan yang tidak sepantasnya ia dapatkan. Nah, artinya bahwa dalam keseharian kita pun harus melakukan kegiatan kita, melakukan
setiap hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita, untuk kita mengingat bahwa yang kita lakukan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita melakukannya untuk memuji Allah. Sehingga kita diajak untuk menjalani kehidupan kita dengan sungguh-sungguh, tidak seenaknya, supaya nama Allah tetap dipuji. Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah, ketika kita sudah melakukan aktivitas kita dengan benar, ketika kita sudah melakukan berbagai pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh, kita menjadi orang yang baik begitu, kita menjadi orang yang saleh, kita menjadi orang yang dipandang baik oleh orang lain. Tapi pertanyaan kemudian adalah, dalam segala aktivitas kita itu, yang dipuji siapa? Allah ataukah diri kita sendiri? Nah, seringkali pujian bagi Allah dan bagi diri kita itu menjadi sesuatu yang rancu. Bahkan misalnya ketika kita di gereja, ketika kita melakukan, ya tadi seperti yang saya katakan di awal, bahwa mungkin kita sudah menyiapkan, sedang dalam persiapan Natal, dan menyiapkan perayaan dan lain sebagainya. Kemudian kita disibukkan melalui berbagai kepanitiaan, kita disibukkan untuk menyiapkan ini dan itu dan sebagainya. Bahkan waktu kita mungkin dikatakan, wah waktu saya habis, saya sudah pagi bekerja, nanti sore saya harus mempersiapkan Natal, bahkan juga saya setiap minggu, setiap hari harus ke gereja untuk melakukan persiapan ini, persiapan itu, harus latihan ini, latihan itu. Namun pertanyaannya, dalam setiap aktivitas kita itu, sejatinya yang dipuji siapa? Atau siapakah yang kita carikan pujian gitu? Apakah Tuhan ataukah diri kita? Nah, jangan-jangan seringkali yang kita lakukan adalah kita melakukan berbagai aktivitas itu, melakukan berbagai pelayanan itu adalah untuk mencari pujian atas diri kita sendiri. Supaya orang bisa memandang bahwa, ternyata si Bapak A itu orangnya sangat rajin ya. Ternyata si Ibu B itu orangnya sangat luar biasa dalam melayani. Wah, luar biasa Ibu ini, luar biasa Bapak ini, luar biasa Mas ini, kakak ini, adik ini luar biasa. Nah, jangan-jangan kesan itu yang mau kita dapatkan. Jadi yang kita targetkan bukan nama Allah dipuji, tetapi supaya kita mendapatkan pujian itu. Nah, ketika kita sudah beralih dari yang pujian bagi Allah menjadi pujian bagi diri kita, maka pada saat itu ternyata kehidupan kita sudah jauh dari apa yang Tuhan perkenankan. Ketika di Yesaya ini dikatakan bahwa kehidupan kita harus senantiasa memuji Allah, bersorak-sorai, bermazmur di dalam segala keberadaan Allah, karena memang kebaikannya sungguh luar biasa kita rasakan. Tetapi ketika kemudian kita sudah, kalau ada istilahnya itu merebut kemuliaan Allah gitu ya, kita mungkin sering mendengar istilah itu, merebut kemuliaan Allah atau merampas kemuliaan Allah, yaitu ya dengan cara sederhana. Tadi kita mau lebih menonjol daripada Allahnya. Kita mau dilihat lebih bekerja keras dibandingkan dengan apa yang sejatinya kita tuju, yaitu memuliakan Tuhan itu sendiri. Nah, sahabat Petra dimanapun Anda berada saat ini, kita kembali diingatkan bahwa memuji Tuhan itu adalah sesuatu yang senantiasa harus kita lakukan. Baik itu melalui aktivitas kita, melalui pekerjaan kita dengan tadi laborare es orare, pekerjaan kita adalah berdoa, pekerjaan kita berarti adalah tertuju kepada Tuhan. Tetapi juga pada saat yang sama adalah bagaimana kita mengupayakan supaya bukan nama kita yang dipuji, tetapi hanya nama Tuhanlah yang dipuji. Kita punya tanggung jawab itu, kita punya punya satu dorongan, punya satu hal yang mau kita kerjakan bersama, yaitu justru supaya nama Allah lah yang dipuji. Sehingga pada akhirnya, misalnya dalam perayaan Natal, juga dalam aktivitas seharian, dalam juga aktivitas kegerejaan kita pada akhirnya bisa mengatakan bahwa Allah lah yang dipuji, bukan diri kita yang mendapatkan pujian atau mendapatkan keharuman nama itu. Dan selamat beraktivitas, selamat melakukan berbagai tanggung jawab sahabat Petra saat ini, hari ini, dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bersama akan mengakhiri perenungan kita saat ini dengan berdoa. Mari bersama kita berdoa. Kehidupan kami adalah anugerah dari-Mu ya Allah.
Kehidupan kami adalah hal yang sudah Tuhan karuniakan. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur kepadamu. Ajar kami untuk senantiasa memuji Engkau dengan berbagai aktivitas yang kami lakukan, dengan berbagai hal, pekerjaan, tanggung jawab yang kami lakukan. Sehingga melalui pekerjaan kami, melalui tanggung jawab kami, nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan bahkan bukan nama kami, tetapi biarlah namamu saja yang dipermuliakan. Ajar kami untuk tidak menunjukkan kesombongan kami, atau ajar kami untuk tidak merebut pujian itu darimu. Biarlah mungkin nama kami yang semakin kecil, tetapi namamulah yang semakin tinggi, namamulah yang dipuji, namamulah yang dimuliakan di dalam setiap hal yang kami lakukan. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa memusatkan kehidupan kami kepadamu, supaya nama Tuhan dipuji sepanjang masa. Dan saat ini ya Allah, kami bersama hendak mengawali hari kami dengan berbagai aktivitas yang kami lakukan. Kiranya Engkau yang menolong kami, Engkau yang memberkati kami yang mau bekerja, kami yang mau sekolah, kami yang mau melakukan aktivitas harian kami di rumah, atau juga berbagai hal yang kami lakukan. Kiranya semuanya itu boleh kami lakukan dengan berpusat dan berorientasi hanya kepada Tuhan. Sehingga aktivitas kami hanyalah untuk memuji nama-Mu. Kami menyerahkan ya Bapa seluruh kegiatan kami hari ini, dan kiranya kesehatan kekuatan dari Tuhan boleh Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Sahabat Petra dimanapun Anda berada, demikianlah embun pagi kita pada hari ini. Dan selamat beraktivitas, selamat melakukan berbagai hal yang boleh kita kerjakan hari ini. Dan jangan lupa untuk mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati.